Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan channel kami, channel yang membahas mengenai dunia pendidikan dan teknologi. Pada video kali ini saya ingin berbagi informasi mengenai perkembangan P3K tahun 2024. Ada beberapa pertanyaan dari komentar teman-teman di video sebelumnya mengenai berapakah gaji yang didapatkan kalau lulus sebagai P3K? Karena sekarang ada dari berbagai tenaga. Ada tenaga kontrak, tenaga honor biasa, dan tenaga bakti di instansi pemerintah. Contohnya, di suatu provinsi yang terdaftar di BKN itu kan berbagai ragam orangnya. Ada yang dia statusnya kontrak, gajinya jutaan, bahkan setara dengan PNS. Ada gajinya hanya 1 juta, ada gajinya 500, ada gajinya 3 bulan sekali. Berbagai ragam jumlah gaji yang diterima. Kalau dia lewat P3K, berapakah gaji yang diterima, setara dengan PNS ataupun tidak? Baik, pada video ini saya akan memberikan informasi ataupun menjelaskan berapakah yang didapatkan. Baik, langsung saja ke cara melihatnya. Contohnya, saya ingin mempraktekkan ataupun ingin membandingkan contoh seorang sarjana. Ketiklah di sini sarjana. Dia program studinya, di sini program studi ijazah yang dia miliki, contohnya taruhlah semua jurusan, S1 semua jurusan. Instansinya taruhlah saya contohkan di Kementerian Sosial. Dan jenis pengadaannya P3K, teman-teman. Kita lihat P3K teknis. Karena di Kementerian Sosial ada berbagai tenaga kontrak seperti tenaga pendamping PKH, pendamping sosial, tenaga kesehatan dari berbagai macam. Karena ada beberapa kementerian, jumlah penerimaan P3K kali ini cukup banyak. Yang pertama, Kementerian Agama cukup banyak, Kementerian Sosial, dan kementerian lainnya. Coba kita lihat. Nanti di sini dituliskan, teman-teman, berapakah pendapatan yang akan didapatkan. Ini kalau S1 kan jabatannya penata layanan operasional. Ini kalau S1 ya. Kalau S1 penata layanan operasional instansi Kementerian Sosial. Unit kerjanya Kementerian Sosial, Direktorat Jenderal Perlindungan dan Jaminan Sosial, Sekretariat Jenderal Jaminan Sosial dan Tata Usaha. Penghasilan 7,3 juta sampai dengan 9,36 juta. Jumlah kebutuhan 38. Ini dari pendamping ataupun dari tenaga P3K kalau lewat di Kementerian Sosial. Berarti kalau S1, kalau di Kementerian Sosial gaji P3K-nya 7,3 juta sampai dengan 9,36 juta. Kita lihat itu dari, kita lihat pendamping PKH karena dia cukup banyak formasinya, ada 30.000 sekian. Kita lihat di mana dia. Kita lihat, teman-teman. Karena kita lihat ada ribuan formasi. Tetapi ini, teman-teman, tidak boleh dilamar oleh orang lain selain tenaga non-ASN yang terdaftar di Kementerian Sosial.
Ini teman dari orang lain, dari ini teman-teman. Ini khusus formasi P3K. Formasinya formasi P3K 30.600 sekian. Ini yang S1. Yang S1 jabatannya tetap penata layanan operasional. Gajinya tetap sama kalau dia jabatannya penata layanan operasional 7,3 juta sampai dengan 9,36 juta. Itu kalau dia jabatannya penata layanan operasional. Nanti kalau dia ijazahnya D3 berarti di bawah itu, dan juga kalau ijazahnya SMA nanti lain lagi jabatannya. Kalau jabatan SMA dia operasional ataupun bahasa lainnya operator layanan. Operator layanan itu kalau di kementerian. Coba kita lihat di Pemda ataupun di provinsi. Kita praktekkan di provinsi teman-teman. Contohnya di provinsi Aceh teman-teman ya, ataupun Sumatera Utara teman-teman. Kita lihat Sumatera Utara, ijazah S1 dengan teknik informatika berapa? Tidak tampil teman-teman. Kita pilih di provinsi Aceh teman-teman ya. Kalau ijazah S1 tetap jabatannya penata layanan operasional. Penghasilan yang didapatkan yaitu 3,2 juta sampai dengan 3,6 juta. Itu kalau jabatannya penata layanan operasional. Karena kalau S1 tetap dia, kalau P3K penata layanan operasional. Kalau dia SMA yaitu operator layanan. Kalau D3 lain lagi. Itu berbeda dia teman-teman. Ini di tingkat provinsi. Kalau kita lihat lagi di tingkat kabupaten, lain lagi nanti. Kalau kita lihat di kabupaten, lain lagi. Coba kita lihat Kota Binjai. Ini saya praktekkan saja ya teman-teman. Belum tampil ya. Kota Birun. Tidak tampil juga, mungkin tidak ada formasi. Nanti teman-teman bisa lihat sendiri berapakah gaji yang didapatkan kalau dia mendaftar ataupun lewat sebagai P3K di tingkat pusat, tingkat provinsi, tingkat kabupaten kota. Dia berbeda, tetapi jangan terkecoh dengan gaji tersebut teman-teman. Karena di mana kita terdata sebagai tenaga non ASN di BKN, disitulah Anda mendaftar. Kalau Anda daftar di tempat yang lain berbeda dengan yang terdata di BKN, itu otomatis Anda tidak lolos ADM. Tidak lolos administrasi. Jangan salah memilih dengan terkecoh dengan penghasilan, tetapi ADM-nya tidak lulus. Bagaimana kita untuk mencapai penghasilan tersebut? Inilah informasi yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Mohon dukungan untuk subscribe channel kami. Kalau ada pertanyaan, mohon di komen di bawah ini. Nanti akan ada yang menjawab bagi orang-orang yang memiliki pengetahuan tentang P3K. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.